'Cause my day nights tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end. Halo guys, akhirnya balik lagi ke channel Cajam dan kembali lagi ke pembahasan gue tentang Premier League. Dan ya gue tahu guys, ini emang udah agak-agak telatnya, udah parah. Gue udah beberapa minggu nggak bikin video-video kayak gini pastinya. Dan gue juga udah jelasin itu di video update kemarin. Jadi kalian kalau belum nonton, kalian bisa cek aja di sana sekalian. Itu juga gue ngebahas atau ngejelasin kenapa gue jarang pakai facecam sebenarnya. Dan ya bisa dilihat dari video ini juga emang gak ada facecam. Dan gue harap kalian bisa ngerti dan nangkep apa yang gue omongin di video update kemarin. Gue bakal taruh annotation atau linknya di video ini pastinya, supaya kalian bisa langsung nonton dulu. Dan oke, kita bakal langsung coba untuk masuk ke pembahasan Premier League-nya. Jadi sekarang ini kita udah nyampe ke pekan 21. Jadi ada 20 pertandingan dijalanin tim-tim Premier League. Dan pastinya di pekan 20 kemarin gue bakal coba bahas dari situ. Yang salah satu pertandingan bener-bener luar biasa adalah Tottenham Hotspur yang akhirnya berhasil menghentikan langkah Chelsea, win streak Chelsea 13 kemenangan, akhirnya terhenti di White Hart Lane. Rekor luar biasa itu yang hampir aja memecahkan rekor Arsenal di saat Arsenal juara Premier League, yang mereka skuadnya disebut The Invincibles karena mereka nggak pernah kalah sama sekali sepanjang 38 pertandingan di Liga pada musim itu. Dan Arsenal waktu itu win streaknya itu adalah 13 juga. Jadi Chelsea ini unik banget sih sebenarnya, ini unik banget antara tim-tim London ini. Karena kalau kalian tahu, waktu itu pertama kali Chelsea memulai win streaknya itu setelah dikalahkan Arsenal di awal musim ini. Setelah itu langsung Chelsea 13 pertandingan gak terkalahkan, bener-bener gak terkalahkan dan menang terus gitu loh, gak pernah imbang juga. Dan itu pasti pencapaian luar biasa dengan mereka. Dan untungnya ada Spurs yang notabene adalah rival abadi Arsenal dan menyelamatkan rekor Arsenal. Jadi ini kayak unik banget, rekor Arsenal yang 13 pertandingan win streak akhirnya tetap bisa terjaga dan diimbangi doang sama Chelsea, bukan dikalahkan. Karena kalau misalnya Chelsea kemarin menang lawan Spurs, itu artinya rekor Arsenal tersebut bakal pecah, bakal digantiin sama rekor baru, rekor Chelsea 14 pertandingan menang. Dan ya untuk saat ini kita masih aman, Arsenal masih aman. Dan penampilan Spurs kemarin luar biasa banget, khususnya dari Dele Alli. Pastinya ini pemain muda yang benar-benar gila banget sih. Di beberapa pertandingan terakhir dia nyetak, kayaknya 4 pertandingan terakhir dia nyetak 6 gol di Liga. Itu luar biasa, itu stats yang luar biasa. Dan 6 golnya itu dia cetak semuanya brace. Jadi satu pertandingan 2 gol, 2 gol, 2 gol. Yang terakhir adalah lawan Chelsea kemarin. Dan ini menunjukkan bahwa ya Dele Alli bukan one season wonder gitu loh. Karena emang ada beberapa orang yang mungkin mikir atau ngomong Dele Alli adalah one season wonder karena dia mungkin bisa gak konsisten. Dan itu adalah emang tipikal pemain Inggris gitu loh. Pemain-pemain Inggris banyak banget yang kayak gitu, yang emang cuman satu musim jago, terus musim berikutnya dia hilang gak jelas kemana. Khususnya pemain muda yang sebenarnya bikin timnas Inggris jadi agak-agak nggak, apa ya istilahnya, kayak ya cuman hype doang di awal gitu loh. Timnas Inggris saat mereka baru dipromosi dari tim U23 atau U21 ke timnas senior, itu baru hype nih. Kayak kemarin Marcus Rashford, Dele Alli. Dan gua harap Dele Alli bener-bener gak flop dan gak cuman hype sesaat doang, tapi bener-bener bisa jadi pemain yang bagus banget buat Spurs dan juga timnas Inggris pastinya. Dan dia nunjukin kemarin tuh luar biasa banget. Dan untungnya yang gue suka juga dari Antonio Conte adalah mental Chelsea itu benar-benar dia bisa latih dengan sangat baik. Jadi Chelsea yang kalian tahu musim lalu benar-benar terpuruk, bisa dipahat sedemikian rupa mentalnya sampai musim ini mereka bisa menjalani, kalian tahu luar biasa mereka musim ini seperti apa. Dan itu terlihat juga dari setelah mereka menjalani pertandingan ini, mereka kalah. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dibenahi, tapi itu nggak bikin mereka down gitu loh. Bahkan di interview setelah pertandingan, beberapa pemain Chelsea juga bilang ya ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan kayak kita udah antisipasi ini bakal datang gitu loh. Ya namanya juga di Liga, pasti bakal ada kekalahan gitu. Pasti bakal ada pertandingan di mana strategi nggak jalan, terus kayak ada sesuatu yang salah. Dan ini mereka terima gitu loh. Dan menurut gue ini yang bagus, mental kayak gini yang bagus. Dan Antonio Conte sendiri bilang dia nggak bakal langsung ganti formasi dari 3 back jadi 4 back lagi atau gimana karena kekalahan ini. Tapi dia lebih pengen cari tahu apa yang salah dan mungkin apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diimprove di squad ini. Menurut gue ini bagus banget buat Chelsea. Dan mereka walaupun kekalahan ini menurut gue tetap jadi apa ya, kandidat terkuat kuat untuk juara Premier League. Walaupun emang gue masih nggak bisa ngomong kayak gitu sekarang karena masih panjang banget musim. Dan Chelsea sekarang aman di posisi puncak klasemen sementara dengan 16 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan dengan poin 49, pastinya di atas Liverpool.
di posisi kedua dengan 44 poin. Dan kita coba sekarang bahas Liverpool. Kemarin itu mereka hanya bermain imbang dengan Sunderland, dan ini juga hasil yang menurut gue kurang bagus buat Liverpool. Apalagi mereka di pekan ke-21 di weekend nanti bakal lawan United. Ini menurut gue modal yang kurang bagus buat mereka. Dan mereka juga baru aja tadi malam dikalahkan Southampton di semifinal leg pertama dari EFL Cup. Jadi ini benar-benar Liverpool butuh sesuatu mungkin untuk berbenah. Dan sebenarnya ada kabar bagus sih buat fans Liverpool, karena Philippe Coutinho di pertandingan EFL Cup tersebut udah mulai main, walaupun masuk sebagai pemain mengganti di menit ke-61, tapi at least itu menunjukkan bahwa ya salah satu pemain terbaik Liverpool udah fit lagi gitu. Dan mereka bisa mulai bergantung pada Coutinho lagi, yang waktu itu sempat kayak mungkin fans Liverpool pada takut, mereka takut banget kehilangan Coutinho lama berbulan-bulan mungkin, dan itu mungkin bisa berpengaruh pada perburuan gelar ini gitu. Dan di posisi ketiga ada Spurs yang luar biasa performanya. Udah di 5 pertandingan terakhir mereka menang terus, nggak pernah kalah, dan terakhir pastinya menang lawan Chelsea. Dan Spurs ini emang salah satu tim yang bisa dibilang lumayan konsisten sih musim ini. Mereka dapat 12 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya 2 kalahan. Jadi emang ini 2 kalahan ini merupakan kalahan tersedikit di liga musim ini. Yang bisa nyamain tuh hanyalah Liverpool dengan sama-sama 2 kalahan, tapi nggak ada tim yang lebih bagus dari itu. Jadi bisa dibilang walaupun Spurs emang draw, hasil imbangnya lumayan banyak, 6 hasil imbang, tapi ya at least mereka nggak kalah gitu loh. Dan ini hal yang bagus, dengan 42 poin mereka di posisi ketiga. Dan di bawahnya ada Manchester City yang di pekan ke-20 kemarin itu berhasil menang lawan Burnley, menang 2-1, walaupun emang ini kurang meyakinkan dan segala macam, tapi tetap aja namanya di liga, gue bisa bilang kemenangan itu tetaplah kemenangan. 3 poin itu tetap 3 poin, apapun hasilnya, mau kalian menang 1-0, 2-1, 10-0 pun tetap aja itu harganya adalah 3 poin. Jadi nggak peduli mau menang berapa, yang penting menang. Dan City pun emang walaupun Pep Guardiola akhir-akhir ini lagi sering ditembak media segala macam, karena emang dia nunjukin di kayak setiap kali dia habis pertandingan, press conference segala macam, itu dia nunjukin kalau misalnya emang raut wajah dia tuh nunjukin kalau dia lagi frustasi gitu loh. Ada sesuatu yang salah di squad Manchester City ini, gue gak ngerti apa. Tapi yang jelas City mungkin bisa sedikit excited karena kedatangan Gabriel Jesus, salah satu pemain muda berbakat Brazil, yang emang mereka udah beli di musim panas kemarin, tapi pastinya dipinjemin lagi ke Palmeiras kalau gak salah, untuk setengah musim, untuk adaptasi segala macam. Dan akhirnya bulan Januari ini dia baru mulai bisa berlatih bersama rekan-rekannya. Terus juga mungkin mulai dimainin sama Pep, karena Gabriel Jesus ini gue dengar-dengar benar-benar pemain luar biasa banget. Dan sebenarnya gue juga udah lihat beberapa highlights-nya di Olimpik kemarin bersama timnas Brazil. Pasti dia udah nunjukin bahwa dia mah punya bakat dan punya sesuatu yang spesial. Tapi kembali lagi gimana sang pemain ini adaptasi di Premier League, karena itu yang penting banget menurut gue. Di Premier League itu ya kita udah lihat banyak banget lah contohnya pemain-pemain dari benua Amerika yang gagal adaptasi di Premier League dan akhirnya jadi flop. Dan khusus untuk pemain muda, bahkan pemain kayak sekelas Falcao aja yang menurut gue udah luar biasa bagus, salah satu striker yang benar-benar bagus di Eropa mungkin, atau di dunia bahkan, gagal untuk adaptasi di Premier League bersama United maupun Chelsea. Jadi untuk main muda pasti bakal lebih sulit, karena mereka nggak cuman harus adaptasi secara apa ya, kayak lingkungan segala macam, mereka juga harus adaptasi dari pergaulan, karena pasti di usia-usia 19-20 tahun kayak gini ya lagi istilah orang tuh lagi mencari jati diri untuk main-main muda kayak gini. Dan mereka kalau misalnya gagal dan mereka kayak contohnya ikut-ikutan kayak pergaulan yang buruk buat main sepak bola segala macam, minum, itu benar-benar bisa gawat banget. Dan semoga Gabriel Jesus bisa memenuhi ekspektasinya di City, karena ya lumayan sih, publik City lumayan berharap banyak sama Gabriel Jesus ini dengan harga yang lumayan mahal didatengin. Dan di posisi kelima ada Arsenal yang kemarin akhirnya bermain imbang lawan Bournemouth. Dan ini juga salah satu pertandingan yang walaupun imbang, tapi sebenarnya kayak gue lumayan senang kita bisa dapat hasil imbang dibanding kalah, karena Bournemouth penampilan luar biasa bagus kemarin. Dan Arsenal nih formnya lagi sangat-sangat gak konsisten. 5 pertandingan terakhir di Liga, 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 2 kalahan. Jadi ya emang not good enough gitu loh buat jadi tim yang ada di 4 besar Premier League. Dan makanya itu Arsenal di posisi kelima sekarang dengan 41 poin. Walaupun emang kita berkemungkinan untuk kita bisa banget balik ke posisi 4 atau masuk ke 4 besar lagi di pertandingan selanjutnya, kalau misalnya salah satu tim yang ada di posisi ketiga atau keempat ini drop point, atau bahkan Liverpool di posisi kedua drop point. Ini kita punya kesempatan karena kita bakal cuman away ke Swansea City. Bukan meremehkan, tapi kita at least di atas kertas harus lebih baik dari mereka. Dan
Ada MU juga di posisi ke-6 yang sebenarnya nih ya, kalau misalnya kalian mau tanya pendapat gue tentang MU, gue bilang MU masih punya peluang untuk jadi juara sih. Karena kalau kalian lihat dari statsnya, mereka ini udah hampir berapa ya? Belasan kalau nggak salah, 13 pertandingan mungkin unbeaten di semua kompetisi, dan di liga juga mereka 5 pertandingan terakhir semuanya menang. Dan luar biasa banget, walaupun mereka weekend ini bakal istilahnya menghadapi salah satu pertandingan terberat mereka, rival abadi mereka Liverpool. Mereka bakal menghadapi pertandingan berat itu di hari apa ya? Bentar gue cek. Mereka bakal lawan Liverpool di hari Minggu jam 11 malam tanggal 15 Januari. Jadi itu bakal jadi pertandingan yang bener-bener seru banget pastinya. Karena emang ya kedua tim ini istilahnya dua tim yang masih ada di puncak atau di top 5 dari Premier League, dan kedua tim ini butuh kemenangan banget. Khususnya Liverpool sih yang kalau misalnya mau ngejar Chelsea, mereka harus terus dapat kemenangan. Tapi MU juga nggak semudah itu dikalahkan gitu loh. MU udah nunjukin mereka bener-bener konsisten banget, dan ini salah satu kayak streak terbaik MU dalam beberapa musim terakhir pastinya, unbeaten streak ini. Dan menurut gua Mourinho juga udah istilahnya kayak menemukan formula yang tepat, menemukan apa ya, bukan cuma formula saat dia milih starting lineup, tapi formula juga saat dia harus rotasi gitu loh. Karena menurut gua rotasi MU di awal-awal musim itu berburuk banget, sampai Ibra yang ngomong sendiri kalau dia tuh kecapean harus main di EFL Cup, main di Europa League, main di Premier League segala macam terus-terusan. Tapi untuk saat ini menurut gua rotasi MU udah lumayan oke, dengan mencadangkan beberapa pemain terbaiknya pastinya di pertandingan-pertandingan kayak EFL Cup segala macam. Kemarin juga terakhir MU menang 2-0 atas Hull City di pertandingan EFL Cup semifinal leg pertama. Ini luar biasa banget pastinya. Penampilannya emang benar-benar konsisten, dan menurut gua kalau MU bisa pertahanan kayak gini terus, mereka punya modal cukup kok. Mereka benar-benar punya modal yang bahkan bukan cukup aja. Mereka punya modal lebih dari cukup untuk jadi juara Premier League atau jadi at least 2 besar atau 3 besar. Tinggal gimana mereka eksekusi itu di lapangan. Dan menurut gue ya untuk transfer untuk saat ini gue nggak mau bahas di sini karena gue nggak mau terlalu ngomong banyak, karena itu gue bisa ngomong banyak sih untuk transfer. Tapi yang pasti pokoknya dengan squad yang ada aja sekarang menurut gue udah oke banget pastinya. Apalagi dengan mungkin sebagian dari fans United bilang apaan squad saat ini bagus, center back lihatlah jelek banget gitu kan, mungkin kayak gitu. Tapi kalian bisa lihat performa dari Marcos Rojo dan juga Phil Jones di saat Chris Smalling sama Eric Bailly, mungkin dua center back terbaik United saat ini nggak bisa main. Itu penampilan mereka benar-benar bagus banget. Mereka yang benar-benar di musim lalu era Van Gaal itu dibuang-buang, istilahnya dibilang mainnya jelek banget segala macam. Tapi mereka nunjukin bahwa sekarang ya mereka adalah Man United dan mereka berhak untuk masuk ke starting lineup. Dan ini pasti hal yang bagus karena itu berarti United udah gak perlu lagi beli center back segala macam. Dan kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya dari win streak United ini, atau istilahnya kayak unbeaten streak United. Dan mereka selanjutnya bakal lawan Liverpool seperti yang tadi gue udah bilang, itu bakal jadi berat banget dan bakal seru banget sih itu di hari Minggu nanti. Jadi gue gak sabar buat nonton pertandingan itu. Dan selanjutnya ada Everton, posisi ke-7, yang di pekan ke-20 kemarin berhasil menang 3-0 atas Southampton. Jadi mereka berhasil ngalahin tim yang bisa dibilang punya apa ya, punya pertahanan salah satu yang terbaik di liga sih. Dan mereka bisa mencetak 3 gol bahkan ke gawang Southampton. Dan Everton ini emang salah satu tim yang walaupun gue bilang apa ya, punya squad yang bagus, dan gue sering bilang kayak dia tuh bener-bener mereka bener-bener underperforming segala macam, tapi mereka juga bisa lumayan konsisten. Mereka bisa di posisi ke-7 dan ini bukan hal yang gampang gitu loh, karena Premier League kalian tahu ketatnya kayak apa. Dan jarak mereka juga benar-benar dikit banget sama tim yang di posisi ke-8 West Brom. Dan ini juga hal satu tim kejutan menurut gue musim ini. Cuman beda 1 poin, West Brom ini ada 29 poin. Dan kedua tim ini, Everton dan juga West Brom, di pekan ke-21 nanti bakal menghadapi lawan-lawan sulit. Everton bakal lawan Manchester City di kandang, dan juga untuk West Brom bakal away ke White Hart Lane, kandang Spurs, yang pasti Spurs kalian tahu sendiri performanya lagi sebagus apa. Jadi mungkin kedua tim ini harus benar-benar istilahnya mutar otak lah untuk at least mendapatkan hasil imbang kalau misalnya mereka nggak bisa dapetin kemenangan. Dan di posisi 9 sementara ada Bournemouth dengan 25 poin, pasti yang terbaru. Mereka draw lawan Arsenal, dan next mereka cuma bakal lawan Hull City. Dan Hull ini sekarang ada di posisi ke-20, juru kunci, dan mereka menurut gue mereka benar-benar struggle banget sih. Mereka kayak saat ini cuma punya pemain di squad senior nih yang fit cuma 19 pemain, dan kayak ya mereka kesulitan banget itu loh. Bahkan kayak pemain terbaik mereka, Robert Snodgrass, itu kayaknya udah mulai gerah di klub ini dan mungkin minta dijual bahkan. Jadi kalau misalnya mereka kehilangan Snodgrass, ini menurut gue bisa jadi kayak ya definitely bakal degradasi musim depan, karena ya Hull City benar-benar butuh pemain, dan di saat mereka butuh pemain, bahkan pemain terbaiknya aja
ogah untuk main di sana lagi gitu. Jadi ini udah kelihatan banget dari mungkin dari salah dari manajemen atau apapun, tapi yang jelas menurut gue ini masalah buat Hull City. Dan mereka sekarang cuma mengumpulkan 13 poin dari 20 pertandingan. Ini menurut gue ya udah bukan kualitas Premier League sih, kayak mungkin mereka harus terima nasib atau gimana, tapi yang jelas ini bener-bener buruk banget. Dan mereka udah temenin Swansea dan juga Sunderland di 3 posisi terbawah. Dan ini menurut gue tim-tim yang emang ya patut untuk degradasi, karena mereka performanya nggak menunjukkan mereka tim Premier League gitu loh. Bahkan Newcastle yang ada di Championship di bawah tuh performanya lebih bagus dari mereka. Jadi kita bakal lihat aja nanti gimana, karena emang sebenarnya jarak antara Sunderland di posisi ke-18 dan Crystal Palace di posisi ke-17 tuh nggak gitu jauh, cuma beda 1 poin. Dan bahkan Middlesbrough di posisi ke-16 di atasnya lagi juga cuma beda 3 poin, 19 poin. Jadi emang masih segala kemungkinan bisa terjadi. Bahkan Leicester City yang di posisi ke-15 menurut gue masih nggak aman nih. Mereka sekarang poinnya 21 poin, terpaut 6 poin dari dari Sunderland yang ada di posisi ke-18, dan terpaut 8 poin dari Hull City di posisi ke-20 di juru kunci. Tapi mereka next bakal lawan Chelsea. Jadi ini bakal jadi berat banget buat mereka. Walaupun mereka ya istilahnya punya dana nih musim ini, dan mereka udah tunjukin di bursa transfer Januari ini mereka ngeluarin dana itu langsung belasan juta pounds untuk datangin Wilfred Ndidi, yang menurut gue ya mungkin bisa bekerja, mungkin enggak, kita nggak tahu, karena Ndidi ini adalah seorang defensive mid. Dan ini menunjukkan bahwa Ranieri kayak ya udah banting setir, karena di musim panas kemarin dia benar-benar beli semua pemain tengah atau pemain sayap yang tipikal menyerang. Islam Slimani, terus ada juga Ahmed Musa. Ini main-main yang tipikal menyerang gitu loh. Jadi untungnya dia udah sadar mereka harus datengin mungkin defensive mid atau center back baru bahkan, dan akhirnya Wilfred Ndidi datengin. Dan Ndidi ini juga actually bisa main di posisi center back mungkin, karena dia adalah main yang tipenya kayak kuat, tipe-tipe kayak mungkin Kante, tapi dia punya fisik yang bagus. Karena Kante itu bisa bilang lumayan kecil badannya, tapi kalau Ndidi ini lumayan oke. Dan kita mungkin ntar bisa lihat aja di pertandingan lawan Chelsea apakah Ndidi bakal main atau enggak. Dan untuk sisanya juga mungkin masih ada kayak Southampton, Stoke, Burnley, West Ham, dan juga Watford yang sekarang ada di posisi mid table. Dan menurut gue ya ini bisa aja berubah kapanpun di Premier League, karena emang kita sekarang lagi ngebahas liga yang paling ketat di seluruh dunia menurut gua. Karena kalau kalian lihat liga-liga lain kayak Bundesliga, persaingannya kayak cuma 2 tim teratas, 3 tim teratas. Terus kayak La Liga, sekarang Real Madrid udah pretty much kayak menguasai La Liga. Dan kalau kalian lihat Premier League ya, walaupun bisa dibilang Chelsea jaraknya sekarang 5 poin dari posisi kedua, tapi kalian lihat di posisi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu jaraknya benar-benar dikit banget. Liverpool tuh 44 poin, dan posisi ke-6 United itu cuma terpaut 5 poin dengan 39 poin. Jadi kayak ini persaingannya bahkan antara 6 tim sekarang di Premier League. Dan ini ya 6 tim terbesar saat ini gitu loh, Chelsea, Liverpool, Spurs, City, Arsenal, juga United. Dan bahkan bukan gak mungkin nanti tim-tim kayak Everton, West Brom bisa kejutan aja, bisa mereka bikin kejutan kalau misalnya mereka mungkin mendatangkan pemain baru, main bagus segala macam, atau tiba-tiba mereka nemuin formula yang tepat. Dan ini bisa aja terjadi kayak gini. Jadi benar-benar Premier League ya liga yang seru banget menurut gue musim ini. Dan gue bener-bener gak bisa prediksi apapun untuk nanti bahkan kayak 2-3 pekan selanjutnya bakal kayak gimana. Tapi yang jelas menurut gue kalau misalnya Liverpool nanti lolos ke final dari EFL Cup, ini bisa jadi momok buat mereka, karena pasti Chelsea udah gak main di EFL Cup. Jadi at least kayak berkurang lah satu kompetisi untuk mereka konsen. Mereka bisa bener-bener konsentrasi di liga, dan ini menurut gue bisa jadi kunci. Karena sebenarnya ya Liverpool sama Chelsea sama case-nya, mereka nggak main di Eropa, dan ini yang bikin mereka bisa konsisten di Liga. Tapi saat ini Liverpool harus fokus ke EFL Cup mungkin, apalagi mereka baru kalah dari Southampton di leg pertama. Jadi mereka mungkin harus main lebih bagus lagi di leg kedua untuk memastikan mereka lolos ke final. Dan di final pun mereka mungkin kemungkinan besar bakal ketemu Manchester United yang cuma bakal dihadang Hull di semifinal leg kedua, dan mereka sekarang agregat unggul 2-0. Jadi menurut gue ini bisa jadi masalah buat Liverpool, dan Chelsea bisa makin kipas-kipas aja, santai-santai aja kayak istilahnya, menjalani setengah musim kedua ini, atau setengah istilahnya kayak paruh kedua dari musim ini. Ngomong apa sih gue, pokoknya kayak gitu. Jadi mungkin itu aja pembahasan gue tentang pekan ke-21 pekan ke-20 dari Premier League, karena next kita bakal ngelewatin pekan ke-21. Dan hopefully mulai pekan ke-21 ini gue udah bisa upload weekly lagi, setiap minggu gue upload lagi. Karena pasti kemarin gue udah bilang juga di video update, gue sempet fucked up karena jadwal Premier League di pekan berapa tuh yang bener-bener padat banget. Di mulai pekan 19 dan pekan 20 itu kayak jaraknya sehari 2 hari gila. Dan bahkan
di pekan ke-19 tuh ada pertandingan tanggal 1 Januari, dan pekan 20 tanggal 2 nya langsung ada pertandingan. Jadi kayak bener-bener padet banget, dan jujur gue nggak kepegang karena tuh pertandingan banyak banget. Dan gue sebenarnya kalau misalnya gue lagi bener-bener ada waktu segala macam, gue tuh sebenarnya senengnya kayak setiap pertandingan gue bikin pembahasannya, gue catat segala macam, gue nonton highlight kalau misalnya pertandingan emang gue nggak nonton live. Jadi gue bahas per pertandingan gitu loh. Jadi untuk video udah kayak gini yang gue bahas nggak per pertandingan tuh emang karena gue keteteran, karena emang kebanyakan yang harus gue pegang, jadi gue minta maaf buat itu. Tapi yang pasti untung banget video ini udah bisa up di channel CJM, dan hopefully kalian punya apa yang mungkin pendapat tentang title race atau apapun itu bisa dibahas di comment section, dan gue bakal coba untuk baca ataupun bahas sebanyak mungkin. Dan gue sebenarnya punya ide nih, kalau misalnya gue nggak bisa balas komen satu persatu, karena kalau misalnya gue balas komen mungkin cuman satu kalian doang baca, atau mungkin beberapa yang lagi scroll ke bawah gitu loh. Tapi gue mungkin punya ide baru, either komen tersebut bakal gue bahas di pekan selanjutnya, atau kalau pekan selanjutnya udah terlalu basi, mungkin gue bakal bahas di Twitter. Jadi mungkin gue bakal screenshot dan mungkin gue bakal bikin bahasan itu di Twitter. Jadi kalau misalnya kalian belum follow, kalian follow Twitter kita @cjmofficial, karena gue mungkin bakal bikin bahasan tentang komen-komen kalian di sana. Karena sebenarnya bisa juga gue balas sendiri masing-masing, misalnya gue balas satu komen satu segala macam. Tapi mungkin ya itu kayak tadi gue bilang, kayak yang terjangkau bakal dikit banget orangnya. Mungkin cuman orang yang komen gue balas tersebut sama beberapa orang yang emang lagi kebetulan ngelihat aja gitu, lagi scroll ke bawah. Jadi mungkin ini bakal jadi ide selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian punya ide ataupun punya saran buat ini, buat dimana atau kapan gue harus ngebahas komen-komen dari kalian, mungkin kalian bisa komen juga di bawah. Karena emang ini yang gue mau gitu, gue dibilang dari sebelumnya, gue pengen di comment section itu ada diskusi atau apapun lah, buat kita ngomongin konten yang lagi gue bahas di atas. Jadi semoga jadi bisa berjalan. Dan ya itu aja untuk pembahasan Premier League pekan ke-20 ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye. Who wrote the book on goodbye?